Video ini akan saya mulai dari cerita Ernest Shackleton, orang Inggris yang waktu itu memiliki obsesi menaklukkan Antartika. Dia ingin melewati Kutub Selatan. Oke, apa yang menarik dari kisah ini adalah jadi Ernest Shackleton itu bilang kepada orang-orang yang dia percaya untuk segera mencari tim. Minimal timnya ada 27 orang. Maka seperti biasa mereka membuka lowongan. Ketika dibuka lowongan dengan bahasa yang biasa-biasa saja, misalnya seperti dicari orang yang memiliki kemampuan navigasi bagus, karena naik kapal kan. Kemudian orang yang memiliki kemampuan mesin bagus, bersedia menerima tantangan bla 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 bla. Orang yang datang betul orang-orang yang memiliki kemampuan tersebut. Tetapi ketika dia datang kepada Ernest, interview yang selalu ditanyakan oleh orang-orang itu adalah berapa gaji saya, berapa asuransi yang akan saya terima kalau misalnya saya gagal dalam misi ini. Nah, akhirnya 27 orang itu tidak terkumpul. Singkat cerita seperti itu. Kemudian Ernest Shackleton memikirkan satu cara yang berbeda. Dia berpikir bahwa dia harus mencari orang-orang yang memiliki alasan yang sama dengan dia menaklukkan Kutub Selatan. Why-nya harus sama gitu. Maka dia membuat satu iklan yang berbeda. Iklan yang dia buat bunyinya seperti ini. Dicari orang yang sanggup bekerja sama dengan saya menempuh sebuah perjalanan berbahaya. Gajinya kecil, tantangannya besar. Tetapi bila Anda bisa melewati perjalanan ini, Anda akan mendapatkan penghormatan yang luar biasa besar. Ternyata iklan Ernest Shackleton yang kedua itu berhasil membuat dia mengumpulkan 27 orang timnya yang memiliki why yang sama. Mereka tidak cari gaji, mereka tidak cari penghasilan dari sana, mereka tidak mencari manfaat-manfaat material yang memang Ernest tidak akan berikan, tetapi mereka memang orang-orang yang pengen dapat tantangan, pengen dapat pride ketika misinya berhasil. Nah, cerita Ernest Shackleton inilah yang saya temukan di buku A Start That Way. Ini adalah salah satu buku yang juga mengubah hidup saya. Saya pernah ceritakan beberapa buku yang pernah mengubah hidup saya di video yang judulnya Menjadi Sapi Ungu. Linknya ada di atas. Dan ini adalah tambahan bukunya. Ditulis oleh Simon Sinek. Buku ini bercerita mengenai kebiasaan kita, kebiasaan mungkin sebagian besar dari kita ketika melakukan sesuatu selalu memulai dari apa yang akan saya kerjakan. Sehingga dalam banyak hal, banyak orang yang ketika dia berkarir, dia merasa kok karir saya begini-begini aja ya. Ketika dia berbisnis, kok bisnis saya nggak maju-maju ya. Padahal menurut pandangan orang yang di luar, karirnya bagus. Atau bisnisnya moncer gitu ya. Tapi menurut dia sendiri itu tidak memuaskan. Kenapa? Karena kita selalu memulai dengan apa? Beberapa minggu yang lalu, saya mengisi sebuah sesi financial planning untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah mau lulus dari sebuah PTN di Bandung. Dan ketika kita mau memulai sesi tersebut, saya tentu menanyakan, karena kita mau bicara financial planning, tentu financial planning akan berfungsi apabila ada finansialnya. Perencanaan uang akan berfungsi bila ada uangnya, gitu kan? Nah, saya bertanya kepada mereka, kira-kira kalau kita mau bicara perencanaan uang, bagaimana cara Anda mendapatkan uang? Sebagian besar menjawab, saya ingin bekerja di kantor sebagai pekerja-pekerja karir gitu ya di korporat. Sebagian lagi berpikir bahwa saya harus berbisnis. Nah, saya lihat itu apa? Jawaban atas apa? Apa yang akan Anda mau kerjakan? Lebih dalam lagi saya coba tanya, mengapa Anda mau jadi orang kantoran? Mengapa Anda mau jadi seorang bisnismen atau seorang entrepreneur? Pertanyaan itu yang menjadi sulit untuk dijawab. Kenapa? Karena kita tidak dibiasakan berbicara atau memulai start with why. Memulai dengan kenapa. Kita jarang di sekolah bahkan kita jarang untuk di-encourage untuk bertanya why. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa hal ini saya lakukan? Nah, buku ini terus terang sangat menginspirasi saya karena salah satu pelajaran penting tadi mengenai Edward Shackleton dan beberapa contoh lain seperti Wright Brothers yang menciptakan pesawat terbang pertama kali, gitu ya. Di situ diberikan satu konsep namanya Golden Circle.
Di mana golden circle itu kita selalu, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus mulai dari circle yang pertama. Intinya di paling dalam, circle why. Kenapa saya mau melakukan ini? Kenapa saya melakukan itu? Saya sedikit bercerita mengenai apa yang saya lakukan. Tahun 2014 saya diajak bergabung di industri asuransi oleh istri saya, karena kebetulan dia sudah 20 tahun di industri, dan apa yang sebenarnya pengen dikerjakan adalah ya sebagaimana orang yang mau masuk industri asuransi. Waktu itu ditanya, Anda kalau masuk ke sini punya kebebasan waktu. Oh, ini menarik, karena buat saya sudah menjalani hidup sebagai seorang entrepreneur. Itu konsep yang cocok buat saya. Anda akan dapat penghasilan tanpa batas. Itu juga cocok dengan saya. Dalam perkembangan, saya melakukan pencarian. Apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan ketika saya masuk di industri asuransi, gitu ya. Dan saya menemukan bahwa di industri ini bukan industri yang mendapat respect dari banyak orang. Ketika kita ketemu nasabah, tidak semua nasabah mau menerima konsep asuransi. Sebenarnya konsepnya bagus, tetapi orang yang membawakan kadang-kadang tidak bagus. Ini yang menjadi challenge di industri asuransi, di mana orang keluar masuk, ya kan, karena tadi mungkin seleksinya juga gampang gitu ya. Terus kemudian ya sudah, Anda pokoknya punya napas, punya KTP, Anda bisa join gitu ya. Training nggak pernah, belajar nggak pernah, akhirnya miss presentasi, miss selling, nasabah kecewa. Yang itu membuat buruknya nama industri asuransi. Ketika saya menemukan fakta bahwa ya buruknya nama industri asuransi lebih karena pelakunya, saya berpikir bahwa saya harus melakukan sesuatu supaya industri ini baik dulu. Ketika industrinya ini baik, nama baik dari industri ini juga ada improvement, maka nasabah juga akan lebih percaya, ada trust di sana. Nah, ini tantangannya. Maka tahapan yang saya mulai banyak belajar, dan mission saya tidak mengejar saya harus jualannya paling bagus, saya harus jualannya paling hebat gitu ya, di mana ada takaran-takaran tertentu, ada gelar-gelar tertentu yang sebenarnya diukur hanya dari penjualan saja gitu ya. Dan saya tidak mengejar itu. Saya tanya dalam diri saya, why saya apa untuk bisa join di situ? Why saya adalah saya pengen memberikan edukasi yang baik gitu ya, sehingga calon nasabah tersadarkan, sesama pelaku juga mereka bisa menjalankan amanat undang-undang perasuransian dengan baik. Kenapa? Di dalam undang-undang perasuransian disebut kalau ada pelaku industri asuransi yang melakukan mis-selling atau mispresentation, itu hukumannya pidana. Itu luar biasa gitu. Jadi mission saya tidak mau sekedar jualan aja, jualan saya banyak gitu, jualan saya hebat. No, saya pengen industri ini baik dulu. Begitu industri ini baik, maka semua orang yang akan masuk ke sini itu akan juga menjadi baik. Baik nasabahnya, baik pelaku industri asuransinya. Nah, terinspirasi dari golden circle-nya Simon Sinek, di mana why saya sudah ketemu, saya melakukannya how. Tahapan yang kedua, circle yang kedua. Circle pertama why, circle kedua how. Bagaimana saya harus melakukan? Maka yang harus saya lakukan adalah saya belajar lagi. Saya sekolah lagi, saya ambil sertifikasi profesi. Terus kemudian apa yang saya lakukan selain saya berjualan produk asuransi, saya juga melakukan edukasi. Saya juga mengajar, saya membuka kelas gitu. Dan satu hal penting yang tidak banyak pelaku industri bisa lakukan dan saya coba terus lakukan adalah menulis buku. Nah, salah satu buku yang saya tulis adalah judulnya Berapa Hargamu. Ini sebenarnya basic knowledge untuk para pelaku industri asuransi, di mana salah satu manfaat asuransi jiwa yang paling penting tetapi paling jarang dijual adalah uang pertanggungan. Ini sedikit lucu gitu ya. Justru kebanyakan agen asuransi itu justru menjual manfaat investasi yang sebenarnya bukan mata dagangan dia. Ini yang membuat banyak orang yang menjadi nasabah kemudian karena ditawarin iming-iming hasil, ditawarin iming-iming return yang tinggi, ditawarin manfaat-manfaat yang sebenarnya tidak pernah ada gitu ya, itu menjadi kecewa pada endingnya. Nah, akhirnya banyak karena orang yang kecewa itu lebih mudah cerita daripada orang yang puas. Ini basic behavior manusia ya. Kalau dia kecewa dia akan cerita kemana-mana, tapi kalau dia puas dia akan nikmatin kepuasannya sendiri. Akhirnya yang beredar di luar adalah hal yang buruk tentang industri asuransi. Padahal ada manfaat
yang paling utama, yang selalu di dalam produk asuransi selalu ada, tetapi jarang dijual, namanya uang pertanggungan. Nah, di buku ini saya mencoba menulis, belajar dari Simon Sinek tadi, saya harus tahu why saya apa. Kemudian how saya melakukan dan apa yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan salah satunya selain jualan, mengajar, saya juga menulis buku ini. Di dalam buku ini saya bercerita mengenai kisah seorang nasabah saya namanya Alex. Di mana Alex adalah seorang milenial, dia usia baru 20-an tahun gitu ya, fresh graduate, baru kerja 1-2 tahun. Dan Alex sebagaimana banyak milenial atau bahkan bukan milenial lagi ya, di zaman sekarang ini menjadi sandwich generation, di mana dia harus memenuhi kebutuhannya sendiri, mungkin memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri, juga harus memenuhi kebutuhan orang tuanya. Kenapa orang tuanya terbebani Kenapa orang tuanya menjadi beban bagi Alex? Karena orang tuanya tidak kenal perencanaan keuangan. Itu yang jamak terjadi di negara kita hari-hari ini. Dulu orang kalau ngomong investasi, apaan investasi, takut ketipu, apa segala macam. Tetapi tidak berusaha untuk mencari tahu. Akhirnya dia menjadi sandwich generation. Dia pensiun tidak sejahtera, pensiun tidak siap, gitu ya. Jadi beban buat anaknya. Nah, Alex adalah salah satu contoh korban sandwich generation, di mana dia selain dia punya gaji, dia harus menghidupi dirinya sendiri, tetapi dia juga harus menghidupi adik-adiknya, di mana adik-adiknya memerlukan biaya dari dia untuk sekolah. Alex bercerita kepada saya pada saat sesi fact finding bahwa setiap bulan dari penghasilannya, yang selain dia pakai untuk nyicil motor, kemudian dia juga punya pengeluaran pakai kartu kredit gitu ya, dia harus juga setiap bulan rutin mengirim kepada orang tuanya sebesar 2,5 juta untuk biaya pendidikan adik-adiknya, biaya hidup dan pendidikan gitu ya. Which is itu pasti akan jadi dalam tanda kutip beban buat Alex. Apa yang terjadi ketika Alex tiada ketemu resiko, karena kita nggak pernah tahu resiko seperti apa. Apalagi zaman COVID seperti ini, nggak pandang umur. Mau anak-anak, mau muda, mau tua banget. Ya kalau memang terinfeksi dan tidak terselamatkan, ya lewat aja gitu ya. Maka saya berbicara kepada Alex, Alex, kalau misalnya dengan kamu nggak ada, adikmu akan bisa sekolah nggak? Enggak. Itu jadi beban nggak pikiran buat kamu? Oh ya jadi beban. Oke. Kemudian kalau kamu misalnya nggak ada, kamu tega nggak membiarkan orang tuamu membayar hutang-hutangmu? Karena kamu masih punya hutang cicilan mobil, cicilan motor, dan kartu kredit. Si Alex bilang bahwa, ya saya nggak mau dong, itu akan membebani orang tua saya. Oke Alex, saya bisa kasih solusi. Apakah dengan 350.000 kamu akan bangkrut? Jawaban Alex tidak. Maka pada hari itu, Alex menandatangani satu perjanjian namanya kontrak pertanggungan untuk bisa menyiapkan uang 1 miliar. Kalau terjadi resiko sama dia, resiko pulang ke Balikpapan lebih cepat gitu ya, uang 1 miliar dan bisa dipakai oleh adik-adiknya untuk meneruskan pendidikan dan dipakai oleh orang tuanya untuk membayar hutang. Jadi di buku ini saya membahas tentang bagaimana sih seorang pelaku industri asuransi bercerita mengenai konsep uang pertanggungan, mengenai konsep nilai ekonomi, dan mengenai konsep dana darurat dengan bahasa sesama pelaku. Tentu saya menjauhi teori-teori karena sudah terlalu banyak teori tentu saja. Nah, buku ini bisa didapatkan di BHR Academy dan BHR Publishing tentu saja sebagai penerbit. Nomor teleponnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Dan memang selain cocok dibaca oleh para pelaku industri asuransi, juga harus dibaca oleh nasabah, sehingga Anda bisa kasih juga ke nasabah ketika Anda proses approaching. Nah, kembali ke bukunya Simon Sinek, What's Your Why? Start with Why. Kita harus ngerti why kita apa. Banyak orang masuk ke industri asuransi hanya sekedar, aku pengen kaya. Tetapi, kenapa kita harus kaya? Gitu kan? Kenapa saya harus kaya? Kenapanya nggak pernah tahu. Jadi itu menjadi tidak kuat. Ketika terjadi penolakan, ditolak orang, itu langsung ambyar gitu ya, langsung ambyar sehingga keluar dari industri. Padahal dia baru dapat 1-2 nasabah yang dia tinggalin akhirnya berbicara
buruk. Kenapa? Karena tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari agennya yang sudah kabur itu. Nah, itu paling tidak yang saya bisa share kepada Anda semua, bahwa saya melakukan ini dengan why yang sangat kuat. Kalau Anda berpikir bahwa saya tidak mengejar target, tidak mengejar target penjualan, tentu saja Anda keliru. Saya tetap akan berjualan, tetapi saya punya why yang cukup kuat. Saya pengen membuat industri asuransi ini sebuah industri yang respectful, industri yang sehat. Pelakunya juga pelaku yang respectful, pelaku-pelaku yang serius, bisa mengedukasi, mengerti permasalahan, dan tidak menjerumuskan nasabahnya. Oke teman-teman, baca buku-buku ini buku hebat. Ini buku saya nggak bisa bilang bagus karena saya menulis, tapi patut untuk Anda baca, untuk bisa Anda sharing kepada nasabah-nasabah Anda. Oke, salam sukses untuk kita semua.